Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan di kesempatan malam hari ini kami kebetulan ditemani dengan Kang Jirin. Selamat pagi Kang Jirin. Makasih ya udah nemeninnya. Izin untuk menceritakan tentang bagaimana cara menarik merah delima. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Bagi yang sudah mensubscribe, like, serta menjalin komunikasinya di dalam komentar, saya secara pribadi mengucapkan matur kesuwun sangat. Mugi-mugi para sedulur di seluruh Nusantara rezekinya yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Izin ngerokok para sedulur, udara dingin. Kebetulan kita ada di mana Kang Jirin ini? Ada di wisata Sawah Bengkok. Sawah Bengkok di Majalengka terutama ya. Gini para sedulur, jadi saya ingin menceritakan tentang merah delima. Jadi merah delima itu ada apa tidak? Ada, karena saya secara pribadi, boleh izinkan saya bercerita ya. Dulu waktu saya kuliah, ketika saya melewati sebuah kali, di situ terkenal yang namanya Kali Cigujeg. Kali Cigujeg itu terdapat di kota Cirebon, tepatnya di Jalan Wahidin. Di Jalan Wahidin hanya ada satu jembatan. Nah, di bawah jembatannya itu mengalir sebuah kali yang disebutnya Kali Cigujeg. Tepat pada saat maghrib saya sudah melewati Kali Cigujeg itu. Kebetulan waktu itu saya naik angkot. Ketika maghrib saya melihat air di situ berwarnanya merah. Nah, apakah itu merah delima atau tidak Kang Jirinnya? Ternyata ketika saya bertanya kepada orang sepuh yang ada di situ, ternyata memang itu adalah merah delima. Dan beruntung kalau orang itu melihat sebuah perwujudan dari merah delima. Kenapa nggak diambil? Katanya begitu. Cuman kembali lagi karena saya tidak terlalu tertarik kepada suatu hal yang seperti itu, cukup dilihatkan dan diwujudkan saja saya sudah senang gitu Kang Jirinnya. Nah gitu Kang Jirin ceritanya. Jadi merah delima itu bagi saya pribadi ada. Itu karena banyak yang bertanya sih Kang Jirin tentang merah delima ke Saumas 81 seperti itu. Kang mau tanya, kalau sejarahnya batu merah delima itu seperti apa? Kalau sejarah sendiri yang saya tahu, kebetulan saya pernah dapat cerita dari ulama di daerah Cirebon bahwa merah delima itu sejarahnya itu berdasarkan dari zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam beserta Ratu Bilqis istrinya. Jadi pada saat itu Nabi Sulaiman terkenal memiliki banyak batu, terutama batu cincin ya, kan ada tuh batu cincin. Nah ada yang namanya itu batu merah delima, dan beliau itu menghadiahkan kepada Ratu Bilqis, karena Ratu Bilqis itu yang saya tangkap dari cerita Kiai itu bahwa dia itu domisilinya kan di laut tuh, di perairan lah. Jadi makanya batu akik merah delima itu lebih banyak terdapat di daerah perairan. Bisa di sungai, bisa di kayak danau, kayak kali tadi, dan juga di sumur Kang Jirin. Nah ketika sudah diberikan kepada Ratu Bilqis, konon katanya batu itu lenyap. Seperti itu Kang Jirin kalau menurut Kiai yang saya dengar, kalau saya nggak salah nangkap itu. Dinginnya udahnya Kang Jirin.
Ya, kemudian kapan-kapan kalau para sedulur ada di daerah Majalengka, mah nggak mampir di sini di pariwisata Sawah Bengkok. Tempatnya enak, untuk keluarga juga enak. Kebetulan saya lagi dengan keluarga Raja Galuh dari Palasa. Seperti itu Kang Jirin sejarahnya. Kalau yang kita pernah lihat itu batu akik merah delima itu seperti kayak beras. Apakah itu betul? Mungkin lebih tepatnya kayak biji buah merah delima ya. Tapi mungkin yang kayak beras juga ada ya. Nah, itulah perbedaannya Kang Jirin, bahwa kalau yang didapat dari biji buah merah delima itu disebutnya memang batu merah delima karena sudah hasil alam ya, sudah lama, sudah mungkin ratusan tahun, akhirnya dia membatu dan terdapat di buah delima. Makanya bentuknya itu seperti biji buah delima. Tetapi kalau yang ada di dalam perairan, apa yang terdapat di air dan bisa memancarkan cahaya merah, itu beda lagi. Tapi sama disebutnya merah delima karena berwarna merah. Tetapi kalau dari biji buah merah delima yang saya tahu, itu tidak bisa memancarkan cahaya merah jika dimasukkan ke air. Seperti itu Kang Jirin yang saya tahu. Mohon ampura jika ada yang salah, karena memang saya tahunya seperti itu, dan saya pernah melihat dan mengalami ya seperti itu Kang Jirin. Jadi kalau saya seperti itu jadi penasaran Kang. Penasarannya begini, untuk tata cara menarik batu merah delima itu seperti apa? Jadi cara menarik batu merah delima, aduh, ngeri-ngeri sedep nih anjir. Pertanyaannya ngeri-ngeri sedep. Jadi kebetulan untuk tata caranya sudah saya siapkan melalui video Kang Jirin. Mangga silakan para sedulur saksikan bersama-sama melalui video yang sudah saya buat untuk para sedulur semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun cara menarik merah delima adalah sebagai berikut. Terawanglah tempat-tempat yang diduga terkandung merah delima seperti pantai, sungai, danau, air terjun, sumur, dan lain-lain. Lalu lakukan sholat sunnah hajat 2 rakaat dan mohon ridhonya Allah subhanallahu wa ta'ala. Lalu duduklah bersila dengan tenang dan tawadu di tempat yang akan kita terawang. Kemudian bertawasul ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Nabiullah Sulaiman alaihissalam wa ila hadrati Sultanil Aba Yusuf al-Baghdadi wa ila hadrati Syekh Abdul Jabbar wa hadrati Qadamus Syarifah merah delima alugash syafa'ah wa salamah wal barakah wal ijabah wa syafa'ah wa syiful hijabah min ridho ilah syai'ul lillahi lahumul al-fatihah sebanyak 333 kali. Lalu membaca syahadat 101 kali. Dilanjut membaca doa nubuat 41 kali. Lalu dilanjut membaca Bismillahirrahmanirrahim 13 kali. Kemudian wiridkan Ya Rahman Ya Rahim sebanyak 300 kali. Dilanjut wiridkan Allahu sebanyak 150 kali. Dilanjut membaca Allahu 9 kali dalam 1 kali nafas, dan diakhiri dengan mewiridkan kalimat kun fayakun 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan posisi telapak tangan kanan di atas tanah atau air, seperti sedulur sedang menyedot merah delima. Insya Allah merah delima akan keluar
dengan sendirinya. Terkadang yang harus diwaspadai adalah kodam merah delima mengajak kita untuk bertempur. Karena itu, sedulur, siapkan lahir dan batin. Disinilah gunanya amalan kita yang merupakan simpanan energi yang akan bisa kita gunakan untuk bertempur secara goib dan lain-lain. Mugi-mugi bismillahirrahmanirrahim, biiznillah Allah meridhoi hajat segala yang dilakukan oleh sedulur. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sudah kita saksikan tadi tata caranya. Jadi gini Kang Jirin, ketika sudah melakukan suatu ritual yang tadi sudah dilihat di video ya, bahwa ketika kita sudah memiliki suatu tempat, diperkirakan bahwa di situ ada merah delimanya, kita melakukan ritual seperti yang sudah tadi di video. Saya pribadi seperti mengambil suatu benda dari, misalkan saya mengobati orang dari serangan santet misalkan ya, atau dari sesuatu penyakit, contoh kayak susuk. Nah itu kita letakkan, kalau di merah delima misalkan di perairan itu di atas air, tangan kanannya, dan kita baca Allahu Akbar 3 kali, tahan napas ya. Nah kita kira-kira seperti menyedot. Nah insya Allah itu akan, misalkan sidin Allah ya, mudah-mudahan sidin Allah itu diridhoi, itu akan terwujud Kang Jirin, si merah delima. Begitu juga yang ada di tubuh seseorang, misalkan ada susuknya, nah kita ambil itu, tarik. Itu yang saya lakukan Kang Jirin. Tapi kembali lagi, semua itu atas ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kitanya seperti apa hatinya. Kalau kita bersih, insya Allah yang kita cari seperti merah delima ataupun batu yang lainnya, itu kalau memang jodoh pasti akan menjadi milik kita. Karena apa? Merah delima sejatinya seperti Kanjeng Sunan Kalijogo, bahwa merah delima itu adalah zalima. Zalima adalah surat Al-Ikhlas, dan itu semuanya terdapat di dalam tubuh kita semua Kang Jirin. Jadi jangan susah-susah mencari yang wujud ya, tapi wujudnya ada nggak? Ada. Mangga silakan kalau yang mencari. Dan itu sudah saya praktekkan dan buktikan ada. Tapi kembali lagi, saya pribadi tidak pernah untuk menginginkan suatu benda-benda seperti itu, walaupun itu menjadi satu tanda kebesaran Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Kang Jirinnya. Mudah-mudahan tema sekarang bermanfaat Kang Jirin. Amin. Untuk diri kita pribadi dan juga untuk para sedulur-sedulur di seluruh Nusantara. Jikalaupun ada salah kata, muna-muni kula, kita berdua di sini, saya mohon ampura. Mugi-mugi para sedulur di luar sana diberikan kesehatan selalu dan dijaga oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Saya beserta Kang Jirin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.